Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ahmadi SPD MPD DRS. pakai DRS nih Pak. Bapak DRS Ahmadi SPD MPD yang berkenan meluangkan waktunya untuk kami wawancarai pada siang kali ini berkenaan tentang kurikulum 13 apa sih Bapak? Kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka. Dalam hal ini saya merupakan peserta PPG 2022. Alhamdulillah siang ini bisa ketemu dengan Bapak Amati selaku pengawas di Korwil Kecamatan Betul Pak Ji. Sekali lagi saya menyampaikan banyak terima kasih atas waktu yang diberikan dan mohon maaf karena waktunya sejak Bapak. Sekali lagi kami mohon maaf sebesar-besarnya. Untuk selanjutnya mohon Bapak untuk memperkenalkan diri secara singkat karena ini berkaitan tentang narasumber yaitu pakar pendidikan yang berkaitan tentang kurikulum pendidikan. Monggo pertanyaan Pak. Terima kasih waktu yang diberikan pada saya untuk diwawancarai sebagai narasumber daripada kurikulum Merdeka. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri, yaitu nama saya adalah Ahmadi, lengkapnya dengan titel DRS Ahmadi MPD dengan nomor induk pegawai atau NIK 1963 1009 1983 04 1001, yaitu pangkat golongan pembina tingkat 1 golongan 4B, bekerja sebagai pengawas sekolah madya SD di Korwil Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Guntur, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak. Itu adalah data saya secara singkat. Terima kasih Bapak atas profil yang disampaikan. Di sini kami akan memberikan beberapa pertanyaan tentang berkaitan kurikulum Merdeka Bapak. Dalam ini ketika tahun kemarin kita masih menggunakan kurikulum 13, saya waktu itu di kelas 5 menggunakan kurikulum 13. Ini saya harus kembali ke kelas 4, ketemu lagi dengan kurikulum yang baru. Saya harus menyesuaikan dengan keadaan kurikulum tersebut. Mohon pencerahannya beberapa hal yang perlu kami pertanyakan nantinya Bapak. Pertanyaan kami yang pertama adalah gini Bapak. Ketika kurikulum 13 dan kemudian berpindah ke kurikulum Merdeka ini, yang membedakan terutamanya tentang kaitan di KBM-nya atau penerapan kurikulum Merdeka ini, maksud dan tujuannya itu bagaimana? Untuk kurikulum Merdeka, yaitu karena ini adalah merupakan hal yang baru dan sesuai dengan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, yaitu nomor 262/M/2022, yang mana adalah merupakan perubahan atas keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi nomor 50/M/2022, yaitu tentang penerapan kurikulum dalam rangka pemulihan pembelajaran, yaitu yang kemarin karena kita selama 2 tahun tidak ada pembelajaran, adanya yaitu pembelajaran diadakan secara daring, sehingga kita perlu pemulihan, yaitu dengan adanya kurikulum baru. Dan juga dengan ini, selain keputusan Menteri tadi, juga ada keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi nomor 137/M tahun 2021, yaitu tentang program sekolah penggerak, di mana kurikulum Merdeka ini adalah kurikulum yang pelaksanaannya dalam proses belajar adalah diselenggarakan di satuan pendidikan
dan berpedoman pada seluruh penyelenggaraan pembelajaran, di mana kurikulum Merdeka ini adalah kurikulum yang dikembangkan sesuai dengan konteks dan kebutuhan peserta didik dan satuan pendidikan. Jadi di masing-masing satuan pendidikan itu melaksanakan kurikulum Merdeka ini disesuaikan dengan keadaan peserta didik dan satuan pendidikan masing-masing. Jadi antara satu dengan yang lain beda-beda karena ini diberi keleluasaan atau kemerdekaan dalam menentukan kurikulum operasional satuan pendidikan. Berarti tujuan awalnya merupakan pemulihan dari adanya COVID ini supaya pembelajaran lebih efektif lagi, Pak. Ya, di antaranya itu. Tapi selain itu juga kita melihat karena adanya disesuaikan dengan konteks dan kebutuhan peserta didik, ya, yang menuju kepada kebutuhan peserta didik. Selain itu juga karena perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat. Kalau kita tidak mengikuti perkembangan zaman, kita akan ketinggalan zaman. Berarti nanti kaitannya di perangkat pembelajarannya akan di medianya, Bapak. Ya. Pertanyaan berikutnya, Bapak. Karena saya juga mengajar ini di kelas 4 dalam hal struktur kurikulum Merdeka ini. Struktur yang lebih efektif supaya pembelajaran kami di dalam kelas itu bisa struktur yang sederhana yang mudah kami buat kemudian mudah disampaikan itu seperti apa? Karena kurikulum Merdeka ini, ya, di mana kurikulum struktur Merdeka ini meliputi 3 hal, yaitu diantaranya berbasis kompetensi, kemudian yang kedua adalah pembelajaran yang fleksibel, dan yang ketiga adalah adanya karakter Pancasila, yaitu dengan adanya nanti profil pelajar Pancasila, di mana strukturnya ini karena di tahun pelajaran 2022-2023 yang belum mengikuti program sekolah penggerak ini harus memberlakukan, terutama adalah di Kabupaten Demak, yang dilakukan yaitu IKM, yaitu implementasi kurikulum Merdeka. Nah, pada tahun ini baru dilaksanakan di kelas 1 dan di kelas 4. Yang mana di kelas 1 strukturnya itu adalah diantaranya mengikuti pendidikan agama, ya, yang pendidikan agama itu masing-masing pendidikan agama dan dimengerti kalau disesuaikan dengan agamanya masing-masing. Kalau yang Islam ya Islam, yang non Islam ya non Islam. Ini dibagi 2, yaitu yang ada yang untuk pembelajaran, yang adalah untuk profil pelajar Pancasila. Ya, dalam 1 tahun itu ada 1 tahun itu ada 108. Jadi 108 yang tiap minggunya pendidikan agama harus untuk pembelajarannya 3 jam mata pelajaran, 3 jam pelajaran, yang 1 jam adalah digunakan untuk profil pelajar Pancasila. Jadi jumlahnya 4 jam. Kemudian pendidikan Pancasila, kalau kurikulum 2012 kemarin namanya adalah pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Dan sekarang hanya pendidikan Pancasila saja. Ini dalam minggu ada 5 jam, tapi yang 4 jam untuk pembelajaran, yang 1 jam adalah digunakan untuk profil pelajar Pancasila. Kemudian mata pelajaran bahasa Indonesia yaitu 6 jam untuk pembelajaran, yang 2 jam untuk profil pelajar Pancasila. Kemudian yang selanjutnya mata pelajaran matematika 4 jam untuk pembelajaran, yang 1 jam untuk P3 atau profil pelajar Pancasila. Kemudian pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan 3 jam untuk pembelajaran, 1 jam untuk profil pelajar Pancasila.
Pancasila. Kemudian untuk mata pelajaran seni budaya, karena seni budaya ini meliputi SPK. mata, kalau dulu namanya SBK, tapi sekarang hanya seni budaya saja yang meliputi 4 macam seni, yaitu diantaranya ada seni rupa, seni tari, seni teater, dan seni musik. Nah, ini di masing-masing satuan pendidikan diharapkan untuk melaksanakan minimal 1 seni, pilihan seni. Jadi di masing-masing satuan pendidikan diberi kebebasan untuk melaksanakan, memilih sesuai dengan kondisi di satuan pendidikan masing-masing. Jadi antara SD yang satu atau sekolah yang satu dengan sekolah yang lain bisa berbeda-beda. Mungkin sekolah A pilih pada semester 1 mungkin bisa milih seni rupa, di sekolah B mungkin bisa di semester 1 dia memilih seni musik. Nah, itu bebas. Menyangkut yang nah ini jamnya itu untuk pembelajarannya 3 jam, untuk apa ini? Untuk yang P dan yang lain untuk pelajaran Inggris ini sekarang ada lagi. Kalau tahun kemarin itu sudah tidak ada, ya ini ada lagi. Ya, pelajaran bahasa Inggris ini tidak sebagai pelajaran muatan, tapi dia adalah sebagai pelajaran pilihan dari sekolah masing-masing. Dan ini diharapkan ya pelaksanaan daripada bahasa Inggris ya harapannya ya ada gurunya bahasa Inggris di satuan pendidikan itu. Nah ini jamnya 2, 1 minggu, tetapi tidak ada muatan, tidak ada P3-nya atau profil pelajar Pancasila. Kemudian ada muatan lokal. Muatan lokal ini khusus untuk di Kabupaten itu ada 2, diwajibkan ada 2, yaitu yang pertama adalah untuk muatan lokal yang tingkat provinsi. Yang provinsi itu adalah bahasa Jawa. Kemudian yang untuk muatan lokal yang seni suara Jawa itu adalah muatan di kabupaten. Masing-masing ada 2 jam. Ini itu yang kelas 1. Sedangkan untuk yang kelas 4 itu berbeda. Kelas 4 jamnya lebih tambah. Kelas 4 ada pelajaran yang namanya adalah IPAS. Yang dulu adalah IPA berdiri sendiri, IPS berdiri sendiri. Tapi sekarang digabungkan menjadi 1, yaitu IPAS, yaitu ilmu pengetahuan alam dan sosial. Di mana ini di kelas 4 ini juga pelajarannya hampir sama, artinya kelas 1 maupun kelas 2 jam sama. Jam pelajaran adalah 35 menit. Jadi itu diantaranya adalah strukturnya dari kurikulum kita. mengenai 3 yang tadi, yang fleksibilitas tadi. Yang fleksibilitas dalam hal ini adalah tentang ketika kita guru harus membuat RPP, Pak. Fleksibilitas ketika yang saya fokuskan di sini adalah tentang pelajaran IPAS, ilmu pengetahuan alam dan sosial. Nah, susunan RPP gabungan yang bagaimanakah susunan itu supaya bisa fit dan benar ketika bisa membuat untuk mengajar. Ini untuk RPP sekarang dalam kurikulum kan di mana ini terdiri dari 3 komponen, yaitu informasi umum, kemudian komponen inti, dan lampiran. Masing-masing ada apa identitasnya atau ada poin-poinnya. Di antaranya informasi umum itu meliputi harus ada identitas sekolah, kemudian kompetensi awal. Yang ketiga ada profil pelajar Pancasila.
Yang keempat ada sarana dan prasarananya. Yang kelima dan yang keenam model pembelajaran yang digunakan untuk yang komponen kedua yaitu dan ada tujuan pembelajaran. Kemudian yang kedua pemahaman bermakna. Yang ketiga pertanyaan tematik. Yang keempat adalah kegiatan pembelajaran. Yang kelima ada asesmen yang dulu namanya adalah penilaian, sekarang asesmen untuk kurikulum merdeka. Dan yang keenam adalah pengayaan dan remedial. Sedangkan komponen yang ketiga yang lampirannya itu harus ada LKPD, strategi, kemudian bacaan guru dan peserta didik itu dilampirkan. Jadi kalau dulu itu buku guru, buku kuret ya, tapi itu paling itu perhatikan dilampirkan. Kemudian glosarium dan yang keempat ada dengan mata pelajaran IPA tadi yang gabungan antara IPA dan PS yaitu sosial. Nah ini kita tinggal melihat bahan bacaannya. Nah guru ini tidak boleh ketinggalan karena kita harus bisa membuka akun pembelajarannya. Kalau masih sudah akun pembelajaran itu nanti itu lah ya kan itu antara kelas 4 dan kelas 3 itu berbeda walaupun tujuannya sama. Fase B kan bukunya akan berbeda. Nanti dalam batasannya modul ajarnya disesuaikan dengan bukunya. Ya, buku ajarnya di samping itu guru itu dalam mengajar tidak hanya melulu pada mengambil buku-buku yang lain atau referensi yang lain yang sesuai yang untuk tambahan, mungkin dari internet atau mungkin dari yang lain. Nah, ini bisa itu yang bisa saya sampaikan. Ikut soal yang LKPD dalam ini yang berkaitan tentang perangkat pembelajaran, Pak. Dalam istilahnya disebut apa tadi, Pak? Yang modul pembelajaran yang dulu RPP sekarang menjadi modul ajar. Kami difokuskan di perangkat pembelajarannya. Ketika mata pelajaran IPAS, perangkat pembelajaran yang tepat yang bisa kami gunakan kira-kira seperti apa? Untuk perangkat pembelajaran semua guru harus membuat perangkat pembelajaran. Kita nanti dalam belajar itu walaupun di masing-masing satuan pendidikan itu berbeda-beda, yang penting kan targetnya selama 1 tahun itu selesai. Tapi kan berbeda-beda, meskipun berbeda, seorang guru harus sebelum dia membuat perangkat pembelajaran yang lain masih sama, kita juga membuat program ya, kemudian prosem membuat program. Selain itu juga yang sudah dibuat pemerintah, ya, adanya CP itu pemerintah untuk setelah dituliskan dalam bentuk TP pembelajaran. Kalau dari 2013 namanya istilah baru semua, Pak Ji. Ya, kompetensi CP ini kemudian dan seorang guru buat KTP untuk tujuan pelajaran. Pelajaran ini adalah tujuan pelajaran yang mana dari namanya silabus. Setelah dan CP kemudian TP AP yang lain kita buat sudah tadi
sesuai dengan komponen-komponen yang selain guru itu membuat modul ajar, karena di dalam kurikulum Merdeka ini ada juga pelajar Pancasila walaupun itu kepala sekolah dalam nanti pelaksanaan harus dilaksanakan dalam ini yang untuk yang pelajar dalam hal implementasi kurikulum Merdeka untuk guru dan siswa supaya bisa klik ketika dengan menggunakannya katakanlah pakai IT ya Pak, internet. Guru dituntut harus bisa IT juga kan ya. Metode yang digunakan saat pembelajaran IPAS ketika harus pakai IT, kira-kira penanganan guru itu harus bagaimana, siswa merespon harus bagaimana? Jadi untuk pembelajaran ya, untuk pembelajaran itu harapannya ya, guru harus bisa IT ya. Karena masing-masing guru mempunyai akun pembelajaran Sampun aktif ya, belajar.id, begitu juga siswa juga bisa membuka akun pembelajarannya. Nah ini harapannya itu kita buka di Merdeka Mengajar. Nah seorang guru ini harus saya penekannya harus seorang guru itu harus pola pikirnya jangan berpola dulu terus ya. Ala saya dulu mengajar gini juga jadi ini kan dia sudah istilahnya dalam zona aman, itu tidak boleh, kita harus selalu kembang aman. Saya sudah cukup ya tidak, kita harus mengikuti perkembangan ya. Dan ini juga kita harus pandai-pandai juga merefleksi, artinya setelah mengajar, setelah selesai mengajar harus kita refleksi, merenungkan diri. Siswa saya juga tidak di mana letak salahnya atau apa istilah masalahnya. Sebenarnya pendalamannya di sini anak berkebutuhan khusus, prestasinya dengan yang lain tertinggal, solusi alternatif supaya anak itu tertangani, kemudian bisa dengan teman-temannya yang agak lebih baik. Langkah yang strategis seperti apa? Kalau memang anak-anak yang inklusif, anak berkebutuhan khusus, sebenarnya ya anak-anak inklusif ini memang ya harus disekolahkan pada satuan pendidikan khusus, harusnya begitu. Karena faktornya mungkin karena yang dan khusus karena kemudian juga keadaan kemampuan ekonomi tidak memungkinkan anak yang khusus itu tidak disekolahkan di sekolah yang khusus, tapi dia ikut sekolah anak-anak yang normal, sehingga mestinya anak-anak akan mengalami apa ya tidak bisa mengikuti, artinya itu ya mesti dia akan ketinggalan karena dia di samping apa mungkin agak rendah karena untuk menerima pelajaran. Jadi untuk penanganannya ya setelah guru itu selesai, harapannya kalau nanti sudah pulang anak-anak yang berkebutuhan khusus ini ditangani ya, harus dengan sabar atau mungkin kita bantuan temannya lain anak yang sudah
belajar. Ya, dia kan sudah tadi sudah yang kita harapkan, sudah pengayaan. Anak-anak ini mungkin bisa membantu kemudian untuk belajar bersama-sama dengan anak yang berkebutuhan khusus ini. Karena yang namanya belajar itu bisa juga dia belajar dengan anak-anak berkebutuhan khusus, mungkin dia akan lebih nyaman, mungkin akan lebih benar. Dan pembelajaran kurikulum merdeka ini tidak hanya dilaksanakan di kelas saja, tapi bisa juga di luar kelas, bisa juga mungkin dikasih gazebo, atau mungkin bisa juga di kebun. Nah ini karena penyegaran peratasan. Soal platform merdeka belajar yang menuntut guru harus berpola pikir selalu berkembang dan selalu belajar karena dan juga mengikuti era modern yang mengikuti pandai-pandai belajar tentang IT juga. Tentang kaitan saya yang terakhir Bapak, tentang harapan ke depan untuk pengembangan pembelajaran kurikulum merdeka yang diharapkan ke depan itu seperti apa Pak? Apalagi ada istilah bahasa besarnya kalau dalam kurikulum merdeka ini adalah memperlakukan sama lebih dibedakan kemampuan beda pakai diri itu yang dia anaknya itu normal artinya pintar Pak. Penanganan apa? Jadi kurikulum yang kita tidak boleh anak-anak itu harus semuanya jadi satu, harus semuanya harus bersama-sama harus kita harus anak-anak yang tadi ya, yang mungkin dia mungkin dalam bidang akademik mungkin agak kurang, tapi dia bidang non akademik misalnya seperti olahraga ini dia akan maju lah. Itu nanti ya ini ada penekanan khusus tadi dari harapan tuh ya. Harapan saya ya guru-guru ini harus bisa mengikuti ya mengikuti dengan itu. Kalau mengenai pengetahuan tentang kurikulum merdeka sharing atau studi banding ke SD yang sudah atau yang jadi tanya juga mungkin dari itu mana toh. Nah, ini biar nanti program daripada pemerintah ini harapannya ya bisa dengan baik. Nah, saya juga dari pemerintah atau Kemendikbud atau mungkin dinas pendidikan, harapan saya juga tidak hanya sekedar guru itu menerima lewat Zoom meeting atau lewat webinar, tapi juga kan kalau pelaksanaan juga feedback dengan cara itu akan lebih mungkin akan jelas kalau dalam webinar atau ini saya dari kurikulum merdeka dengan baik apa yang dicita-citakan atau yang diharapkan kita bisa tercapai, karena Indonesia negara-negara yang ada itu sudah agak tertinggal. Kalau kita lihat perkembangan seperti di Singapura, di Malaysia, Brunei Darussalam, itu kan negara-negara dengan Indonesia kan lebih awal Indonesia, tapi kenapa dan Indonesia itu kan negaranya besar, tapi kenapa kita ini ketinggalan dengan budayanya. Bapak, jawaban yang luar biasa. Kami dari peserta PPG nanti akan menyimpulkan apa yang harus kami lakukan dalam hal pembuatan RPP mau belajar. Kiranya cukup yang dapat saya dan saya Bapak sangat membantu kami dalam menyusun tugas kami ke depan. Jadi kurang lebihnya kami mohon maaf sebagai penutup acara. Oke.
penutup. Jadi setelah PPG, harapan saya mudah-mudahan setelah PPG ini harapan saya yang pertama bisa sukses, Amin. diberikan kesehatan, yang mudah-mudahan setelah mengikuti PPG ini dan sudah sukses lulus, harapan saya ya bisa diimplementasikan Insya Allah. ke semuanya. Apa yang itu kan yang profesional, nanti bisa untuk juga itu teman-temannya mungkin bisa mengikuti dan panjenengan juga bisa melaksanakan sesuai yang dianjurkan oleh pemerintah dan yang diterima pada waktu PPG. Siap. Demikian antara dengan Pak SPD MPD, beliau adalah pengawas di Korwil Kecamatan Guntur. Semoga wawancara dapat menghasilkan baik untuk saya sebagai berbagi. Bapak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.